teman-teman Gema, berikut merupakan tata cara ibadah Gema GKPI. Ibadah offline. Step yang pertama, sebelum pergi ke gereja, pastikan kalian double mask dulu ya. Step kedua, kalian harus menunjukkan kartu vaksin ke penata layan. Agar lebih mudah, kalian bisa download aplikasi Peduli Lindungi di Google atau App Store. Untuk menemukan sertifikat vaksin, kalian bisa lihat tutorial berikut ya. Step yang ketiga, jangan lupa untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah. Setelah masuk ke ruang ibadah, kalian bisa menyiapkan hati dan pikiran kalian dengan saat teduh sebelum ibadah dimulai. Saat ibadah berlangsung, jemaat dihimbau agar HP dimatikan atau disetting silent mode. Ibadah online. Step yang pertama, carilah tempat yang tenang dengan koneksi internet yang baik untuk beribadah. Step yang kedua, saat ibadah online, kami harapkan kalian berpakaian rapi dan sopan seperti selayaknya ibadah offline. Step yang ketiga, kalian bisa join Zoom 5-10 menit sebelum ibadah dimulai untuk mempersiapkan hati dan pikiran. Lalu kalian bisa ubah nama dengan format yang sudah tertera. Kami harapkan kalian untuk on kamera dan off mic untuk saling menghargai ya. Untuk persembahan dapat dilakukan dengan transfer via QR code. Selamat beribadah Gema, God bless you all, bye-bye. Ya, untuk jemaat yang ada di sini maupun yang ada di rumah, ya mulai minggu terakhir November, seluruh gereja di dunia masuki minggu Advent, yaitu minggu penantian datangnya Juru Selamat. Dan pada minggu ini kita masuk pada minggu Advent ketiga yang ditandai dengan lilin damai. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di buka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 19-20. Ya, shalom teman-teman yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Aku berharap teman-teman sudah bisa ibadah dari mana pun. Dan sebelum kita mulai ibadah kita pada pagi hari ini, mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk bersatu dulu.
kiranya Tuhan yang memberkati kami, seluruh teman-teman kami yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah lewat Zoom. Yang baik berkati dan pimpin ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan berkati yang akan membawakan firman pada hari ini. Yang baik berkati dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Ya, shalom teman-teman. Shalom. Nah, hari ini rame, lumayan rame. Belum rame tuh, tapi udah lumayan rame tuh. Mungkin untuk teman-teman yang di rumah, sekali lagi gue mention teman-teman yang ingin ikut ibadah bisa di sini kok, udah dibuka untuk teman-teman deh. Ini udah lama udah kangen ibadah secara onsite. Ya, untuk yang di sini gimana teman-teman kabarnya? Luar biasa. Ya. Yakin nggak luar biasa? Ada semangatnya nggak hari ini teman-teman? Ada. Ya teman-teman, nggak kerasa ya. Mungkin tinggal berapa sih? 3 minggu lagi ya. 3 minggu lagi tuh udah mau berubah jadi 2022. Dan kurang lebih 2 minggu lagi itu kita merayakan Natal. Mungkin untuk teman-teman yang di rumah, aku juga yakin teman-teman bersemangat untuk ibadah dan mau menyambut Natal. Ya, untuk teman-teman yang di sini, gue udah untuk bagi berdiri. Mari kita nyanyikan lagu Joy to the World. Sesuai dengan nyanyian lagu ini, Joy to the World. Jika kita sudah menerima sukacita dari Tuhan, biarlah hati kita percaya, teman-teman. Hati kita percaya kepada Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan lagu Hatiku Percaya. Oke, selamat pagi teman-teman dalam kehidupan.
kita mulai ibadah, mari kita ingin ngajak teman-teman untuk menyanyikan sebuah lagu itu ternyata. Di tahun 2021 ini benar-benar tahun yang berubah ya. Masih ada bayang-bayang sih, bukan masih ada bayang-bayang sih, 2021 itu masih ada virus corona, belum pulih total. Untuk keadaan ekonomi dan di negara kita pun sendiri itu juga masih belum stabil ya. Begitupun juga dengan kehidupan kita masing-masing. Mungkin ada beberapa yang masih transisi dari yang biasa online, melakukan suatu, tiba-tiba kalau sekolah udah tetap buka dan sebagainya. Gue pun juga kayak gitu teman-teman, di 2020 ya, dari 2020 sampai 2021 hidup gue tuh kayak ya udah gitu, tiap pagi bangun kerja di rumah ya, kerja di rumah, tidur, habis kerja tidur segala macam, kayak nggak terlalu bermanfaat hidup gue. Sampailah ada beberapa keputusan penting yang gue ambil di 2021. Itu berubah banyak hal. Awalnya gue nggak yakin sama apa yang gue ambil, benar-benar unsure lah sama yang ingin gue lakukan, karena gue merasa diri gue gak capable untuk melakukan hal tersebut, gak sanggup lah. Tapi berkat Tuhan ya, itu tuh gak ada yang mustahil, dan itu baru benar-benar berasa banget di 2021 ini. Banyak banget yang berubah dalam hidup gue. Maka dari itu, ketika kita ingin melakukan sesuatu teman-teman, janganlah pernah berhenti berharap. Jangan merasa kita nggak mampu, kita nggak sanggup, karena Tuhan itu baik banget, dan buat Tuhan semua itu nggak ada yang mustahil, seperti yang tertera pada nats Alkitab pada hari ini ya, Lukas 1 ayat 37. Itu kata-katanya, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari sama-sama juga teman-teman, gue ajak teman-teman untuk berpikiran bahwa Tuhan ada yang mustahil gitu, dan mujizat itu selalu nyata. Mari sama-sama lewat lagu ini
pujian tadi menjadi doa dan keyakinan kami bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Baik itu di masa-masa seperti sekarang, kami bisa bertahan, kami masih bisa melakukan berbagai aktivitas di tengah-tengah kekhawatiran banyak orang mengenai virus corona. Tuhanlah yang menolong dan Tuhanlah yang menganugerahkan mukjizat sehingga kami masih bisa hidup sampai sekarang, kami masih bisa menjalin aktivitas kami sampai sekarang. Dan biarlah kuasa-Mu yang begitu dahsyat itu juga terus menyertai kami, untuk kami bisa semakin taat kepada Tuhan dan hidup melayani Tuhan. Dan kiranya mukjizat-Mu juga bekerja ketika kami akan mendengarkan firman-Mu, sehingga kami bisa mengerti firman-Mu dan juga melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Pakai hamba-Mu dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, biarlah Allah yang begitu berkuasa, mulia, mau memakai Dia. Sehingga setiap kami yang mengikuti ibadah pada hari ini, baik yang di gedung maupun yang di tempat tinggal masing-masing, sungguh-sungguh mengalami Tuhan berbicara, menyapa, dan menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, selamat siang teman-teman sekalian. Ya. Oke, tema kita hari ini ya ini plesetan atau bukan ya, singkatan ya, beauty ya, beautiful teen, remaja yang cantik ya. Ada ini pointer? Oh, kalau tidak, berapa pointer? Oh, sorry, sorry. Ya, bicara tentang beautiful, beauty, cantik, kecantikan, mungkin teman-teman ada yang sempat ini ya. Oke. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah lihat ini, dapat berita ini. Jadi tahun lalu si perempuan ini cukup viral gara-gara foto apa namanya ya, foto KTP-nya itu beda dari yang biasa ya. Dia pakai make up lengkap, kemudian dengan senyum tipis di sisi kiri. Setelah itu difoto dan jadilah KTP seperti ini, sehingga kemudian tahun lalu bulan September KTP ini viral gara-gara kok bisa ya ada foto KTP yang posenya cantik begini gitu. Jadi akhirnya rame dan akhirnya ya dia jadi terkenal ya. Nah, jadi teman-teman di sini yang belum punya KTP, kalau memang niat mau seperti ini ya silakan saja ya. Nah, teman-teman cuma nggak tahu, mungkin jangan-jangan sudah semakin banyak ya orang yang berupaya seperti ini juga supaya bisa rame di sosmed. Nah, jadi teman-teman ya artinya kecantikan itu menjadi satu hal yang menarik dan menghebohkan. Nah, jadi teman-teman, saya mau tanya dulu ke teman-teman ya. Dengar kata cantik, yang muncul di pikiran teman-teman apa? Cewek, oke. Apa lagi? Atau yang di Zoom juga boleh, silakan terus di kolom chat. Dengar kata cantik, yang muncul di pikiran apa? Make up. Oke. Yang Panka udah 2 kali jawab ya, 3 kali dapat piring ya. Tiga apa? Tadi apa? Cantik itu cewek, terus kemudian make up, apa lagi? Manis. Manis. Saya. Saya. Ya bukan saya ya, bukan. Gawat kalau saya. Nah, tapi menarik teman-teman, nanti kalau teman-teman baca di dalam kitab 2 Samuel, anaknya Daud dibilang parasnya cantik, yaitu Absalom. Itu cowok. Ya. Cuman maksudnya ya elok lah parasnya ya. Oke, apa lagi? Cantik itu cewek, cantik itu make up, cantik itu manis, cantik itu saya, cantik itu apa lagi? Yang di chat ada yang respon? Mahal. Cantik itu mahal. Oke, oke. Apa lagi?
Takdir. Oh gitu ya. Biasanya bilangnya gini, cantik itu relatif, jelek itu mutlak ya. Biasanya, tapi kan itu yang biasanya ya. Ada lagi? Cantik itu indah. Oke. Oke. Ada lagi nggak di kolom chat, ada di Zoom? Ada respon? Nggak ada ya? Oke, mungkin sedang mencari di Google kali ya mereka ya. Oke, teman-teman. Nah, ini yang menarik tentang cantik ya. Di dalam Alkitab misalnya ada satu perempuan yang disebut cantik, dan itu istri saya. Bukan, maksudnya istrinya Abraham ya. Karena di Alkitab. Ya, Kejadian 12. Kejadian 12 di ayat yang ke-11. Di situ dikatakan pada waktu ia, Kejadian 12 ayat 11, pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia, di sini itu Abraham, kepada Sarai istrinya. Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Oke. Nah, kemudian di ayat 14, sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Nah, yang menjadi pertanyaannya, kira-kira berapa usianya Sarai waktu itu? Puluhan ya, oke. Nah, ada petunjuk, misalnya di dalam ayat yang ke-4, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Oke, simpan ya di memori. Abram umurnya ketika dia berangkat ke tanah yang diminta Tuhan, umurnya 75 tahun. Nah, kita misalnya lihat ke Kejadian 17 ayat 17. Ketika Allah memberikan janji, nah di ayat 17, Kejadian 17 ayat 17, lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak, dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Nah, jadi dari ayat ini si Abraham atau Abram, ya kalau tadi dalam Kejadian 12 masih Abram ya. Nah, di pasal 17 berganti nama Abraham, umurnya 100 tahun, Sarahnya umurnya 90 tahun. Berarti selisihnya 10 tahun ya. Oke, nah jadi teman-teman terpikir untuk cari pasangan yang selisih 10 tahun? Ya. Buat yang cewek mungkin agak sulit ya, mikir-mikir udah bapak-bapak. Nah, berarti di Kejadian 12, waktu dikatakan Abram pergi dari tempatnya menuju ke tanah yang dijanjikan Tuhan, tadi umurnya berapa? 75 tahun, berarti Sarahnya umur 65 tahun. Nah, ketika mereka ke Mesir, Sarah dibilang cantik. Nah, ada nggak yang terpikir, oh, cantik itu tua. Cantik itu 65 tahun. Oke lah, kalau mungkin teman-teman berpikir, ya namanya orang zaman itu kan usianya masih ini ya, panjang umur ya. Nah, sekarang kita lanjut dari Kejadian 17 ke Kejadian 20. Kejadian 20, kita lihat ayat 1 dan 2 saja. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Dia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan kepada Sarah istrinya, dia saudaraku. Maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Nah, teman-teman, jadi ada seorang penguasa waktu itu namanya Abimelek. Dia adalah raja Gerar. Nah, Abimelek itu artinya, Abi itu kan bapak, Melek itu dalam bahasa Ibrani artinya raja. Aku anak raja atau bapakku itu raja. Ya. Nah, dia seorang raja yang bisa cari dan dapatkan perempuan yang dia sukai. Sesuai dengan selera dia. Dan dia bisa dapat karena dia punya kuasa. Nah, menariknya di sini, tadi kira-kira umurnya Sarah udah berapa tahun? Kira-kira? Kejadian 17 ayat 17 tadi. Pasal 17 itu 90 tahun.
Nah, pasal 20 berarti ya udah kisaran 90 tahun juga. Nah, kira-kira seorang perempuan yang berumur 90 tahun masih nggak ya jadi incaran seorang raja untuk diambil jadi istri? Kalau kalian yang jadi, misalnya contoh di sini ya, kalau kalian yang jadi raja, terus lihat ada perempuan usia 90 tahun, wah boleh nih jadi istri gua. Gitu nggak kira-kira? Memang sih ada ya beberapa di sosmed ya, ada anak SMA gitu mau nikah sama yang perempuan yang usianya sudah lanjut, tapi itu kasus langka ya, yang dipertanyakan dan yang akan ya baik motifnya, orientasi si anak ataupun juga masa depan mereka masih dipertanyakan. Nah, tapi ini seorang penguasa melihat seorang perempuan berumur 90 tahun, terpikir, wah boleh nih, saya ambil jadi istri. Nah, jadi teman-teman gimana nih? Apa definisi cantik menurut teman-teman? Ya, semoga bagian firman Tuhan hari ini menolong kita ya. Nah, memang kita tidak akan bahas tentang Sarah, tapi saya akan ajak kita untuk melihat lebih spesifik lagi tentang seorang remaja yang bernama Maria. Ya, saya bacakan natsnya. Lukas 1 ayat 30-38, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lanjut. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabeth, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki, dan pada hari tuanya, pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 baginya, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, teman-teman, dari nas Alkitab yang barusan kita baca, itu adalah sepenggal kisah tentang Maria yang dijumpai oleh malaikat Tuhan, di mana malaikat Tuhan itu menyatakan bahwa Maria akan mengandung, akan hamil, dan ibaratnya rahimnya itu dipinjam oleh Allah untuk melahirkan sang juru selamat. Nah, memang respon dari Maria adalah bagaimana mungkin dia bisa hamil padahal dia belum menikah. Nah, cuma memang di dalam bagian Alkitab yang lain dikatakan bahwa Maria ini sudah bertunangan dengan Yusuf, dan Yusuf itu dibilang suaminya. Nah, ini memang agak-agak tabrakan ya informasinya, tapi sebenarnya begini kira-kira. Pada zaman itu, pernikahan orang Yahudi itu ada beberapa tahap. Nah, tahapan pertama yang paling awal sekali itu tahapan saling berjanji. Jadi ini antar orang tua. Jadi antara orang tua yang satu dengan orang tua yang lain, mereka mungkin kenalan, dekat, sahabatan, dan kemudian di situ mereka udah mulai mengikat janji, oke, nanti anak saya akan nikah sama anakmu ya. Gitu. Bukan, nanti saya akan nikah dengan anakmu, bukan. Itu bahaya ya. Itu pedofil, jangan-jangan. Nah, jadi teman-teman, udah ada kesepakatan antar orang tua bahwa anak dia akan dinikahkan dengan anak si orang tua yang itu. Nah, jadi ini memang zaman itu, zaman-zaman perkawinan mirip Siti Nurbaya ya, yang dijodohkan. Tapi belum tentu perkawinan yang dijodohkan nggak langsung serta-merta jelek ya. Belum tentu, ya belum tentu tidak. Next time kita bahas ya, kalau ada waktu. Nah, jadi ada percakapan itu, ada kesepakatan itu. Nah, ketika nanti anak-anak ini sudah tumbuh besar, ada peluang untuk si anak bilang enggak. Ibaratnya, saya nggak setuju dengan pilihan papa mama. Ya, saya nggak setuju dengan dia. Jadi ada. Nah, tapi kalau misalnya kedua anak ini sepakat, maka mereka masuk dalam tahapan yang berikutnya, itu tahap pertunangan. Jadi ini peresmian yang mengikat, dan ini sekitar 1 tahun. Nah, jadi mereka ini sudah bertunangan, dan kisarannya 1 tahun masa pertunangan itu.
Nah, di sini mereka udah dikatakan suami istri, tapi tahapnya masih tahap pertunangan. Nah, setelah lewat 1 tahun, barulah masuk ke tahapan pernikahan yang kita mengerti, seperti di masa sekarang. Nah, Yusuf dan Maria ketika mereka mengalami perjumpaan dengan sang malaikat Tuhan, mereka berada di tahap pertunangan. Sehingga meskipun dikatakan Yusuf itu suami Maria, Maria istrinya, tetapi masih dalam tahap pertunangan. Ya. Nah, disitulah masa di mana Maria akan mengandung. Nah, jadi teman-teman dari sini saya sempat berpikir kenapa ya Tuhan kok menampakkan diri dan membuat Maria hamil pas di tahap pertunangan. Kenapa nggak di tahap pernikahan saja? Kan lebih aman ya. Jadi pas baru awal-awal acara resepsi pernikahan, lagi seneng-seneng, lagi mau lempar bunga, tiba-tiba malaikatnya nangkep, jangan dulu ya. Dengerin nubuat dari saya dulu ya, gitu. Coba begitu ya, kan lebih enak gitu. Jadi begitu pas udah resmi ikut resepsi pernikahan, zaman dulu ada, enggak, saya nggak tahu. Nah, jadi begitu sudah resmi menikah di depan banyak saksi, setelah itu barulah malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Yusuf dan Maria sekaligus. Coba begitu ya, kan enak. Nah, ternyata enggak. Nah, jadi ya cara Tuhan unik ya. Ibaratnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Ya. Jadi siap-siap teman-teman ya, kalau mau ikut Tuhan, siap-siap hidupnya dipersulit. Tapi ya kata Jaden, indah. Ya. Oke. Nah, jadi teman-teman, nggak mudah nih. Situasinya sangat sulit karena itu tadi. Allah menyampaikan firman-Nya kepada Maria di masa tahap pertunangan. Sehingga hal yang dikorbankan oleh Maria untuk dia mau dipakai oleh Allah adalah ia harus menanggung akibat dari mengandung sebelum menikah. Jadi dia akan mendapatkan mungkin komentar-komentar yang buruk. Kok bisa sih belum resmi menikah sudah hamil? Atau mungkin juga Yusufnya khawatir, loh siapa yang membuat kamu hamil? Jadi berbagai stigma negatif itu akan terus diberikan kepada Maria sepanjang dia menjalani kehamilannya. Dan bukan hanya itu, secara fisik juga ya, namanya orang, saya belum pernah hamil ya, dan memang nggak mungkin bisa hamil. Nah, buat perempuan-perempuan yang sudah menikah, sudah menjadi calon ibu ketika mereka hamil, mengandung, susahnya bukan main. Ya, bukan main ya, maksudnya main gitu. Bukan. Susah banget gitu. Bawa-bawa janin berbulan-bulan, ada reaksi-reaksi di dalam tubuh, entah mual dan seterusnya, pusing-pusing, ke mall mulai mau pingsan. Susah. Nah, itu dari segi fisik. Nah, jadi teman-teman, tapi mungkin bukan itu yang menjadi penekanannya, tapi menekan yang tadi, ya, bagaimana berbagai penilaian negatif bisa muncul dan diberikan kepada Maria. Kalau nanti dia bersedia untuk dipakai Tuhan. Nah, responnya Maria apa? Saya nggak tahu kalau teman-teman dalam posisi Maria, responnya seperti apa. Dan teman-teman, untuk diketahui, ketika dikatakan seorang perawan bernama Maria, nah kata perawan di sini dalam bahasa aslinya itu adalah seorang remaja. Sehingga memang Maria ini dia masih umur belasan tahun. Zaman itu memang cukup sering perempuan jauh lebih muda daripada laki-laki. Seorang remaja bernama Maria. Respon dia seperti apa ketika Allah mengatakan melalui malaikatnya bahwa engkau akan dipakai oleh Allah untuk mewujudkan rencananya, di mana engkau harus hamil melalui karya Roh Kudus, oleh karya Roh Kudus. Nah, respon dia apa? Sebagai seorang remaja waktu itu. Di ayat 38 dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ini respon yang saya nggak tahu apakah seorang remaja punya sikap seperti ini ya. Ketika baca Alkitab, ketika mendengarkan khotbah, ketika ada hal yang diminta dilakukan atau hal yang harus ditinggalkan, kebiasaan buruk ditinggalkan dan seterusnya. Apakah kemudian ada respon seperti ini? Tetapi ayat ini mengatakan, ada seorang remaja bernama Maria mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah,
Ada beberapa hal yang ingin saya bagikan, 2 hal saja dari ayat ini. Yang pertama adalah ketika dikatakan, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, Maria mengatakan, aku ini adalah hamba Tuhan. Artinya dia sadar siapa dirinya di hadapan Tuhan. Dia hanyalah seorang hamba, seorang budak, seorang apalagi, jongos, babu, dan seterusnya. Istilah-istilah yang merendahkan, tapi itulah memang kata yang dipakai. Seorang hamba, hamba Tuhan, hamba, doulos, budak. Nah, yang diharapkan dari seorang budak adalah ketaatan penuh kepada sang majikan. Nah, dalam hal ini ketika Maria mengatakan aku adalah hamba Tuhan, berarti dia mengatakan bahwa aku adalah seorang budak yang akan taat sepenuhnya kepada Tuhan sang majikan saya. Jadi seorang budak itu nggak punya hak dalam hidupnya. Bukan maksudnya kayak laki-laki ya, laki-laki kan sepatunya tipis haknya ya. Bukan. Itu hak sepatu. Nah, teman-teman, jadi seorang budak itu dia nggak punya otoritas atas hidupnya. Semua hal dalam hidupnya itu di tangan sang majikan. Majikan bilang, oke, kamu harus bersihkan ini rumah sampai selesai. Begitu udah selesai, jangan istirahat dulu. Bersihkan kamar. Lanjut lagi. Potong rumput. Misalnya ya. Ya udah. Begitu baru misalnya majikan, oke, sekarang kamu bisa istirahat dan makan. Nah, dia baru bisa istirahat dan makan. Kalau majikannya nggak bilang begitu, si budak akan terus melakukan instruksi sang majikan. Apapun yang diminta. Dan itulah budaya waktu itu. Nah, Maria punya anggapan, itulah saya di hadapan Tuhan. Nah, teman-teman, ini satu hal yang sangat indah sekali. Bagaimana bicara tentang seorang yang memiliki beautiful karakter yang indah. Kerendahan hati. Saya bukan siapa-siapa. Kalaupun saya akan dipakai oleh Allah, saya mengalami peristiwa yang spektakuler, saya dipilih dari sekian banyak wanita, ya maksudnya Maria waktu itu. Saya mungkin spesial, tetapi saya tetaplah seorang hamba. Tidak ada keinginan motif untuk mencuri kemuliaan, ingin membanggakan dan menyombongkan diri dan menonjolkan diri di hadapan yang lainnya. Inilah seorang hamba ini. Kerendahan hati. Nah, jadi teman-teman terkasih, ini adalah satu hal yang menarik. Bagaimana bicara tentang beauty, bukan hanya bicara tentang beauty dalam hal lahiriah semata-mata. Nah, yang kedua adalah kata-kata ini, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Nah, kata jadilah padaku, itu kalau dalam pengertian atau bahasa aslinya itu ada nuansa optatif. Ya, ini nggak akan keluar di PAS teman-teman ya. Guru kalian nggak bakalan nanya. Cuma maksudnya begini, waktu dibilang jadilah padaku, artinya kiranya terjadi padaku. Nah, teman-teman kapan pernah ngomong kiranya itu terjadi? Pas lagi kapan? Pas lagi doa ya. Nggak pernah kan kita lagi ketemu sama dosen atau guru, nak, kamu kerjakan soal ini, kiranya itu terjadi padamu. Gurunya akan bingung terus. Nah, artinya ini lagi berdoa. Jadi Maria mendoakan agar itu benar-benar terjadi. Agar Tuhan mengerjakan dalam hidup Maria. Padahal hamil di luar nikah membuatnya akan salah mengerti orang banyak. Ya, ya termasuk juga lilin ini ya. Pemandangan yang menarik. Oke, nah jadi teman-teman, semoga semangat Adventnya tetap ada ya. Lilinnya sudah bakar banyak ornamen. Nah, jadi teman-teman, jadilah padaku. Maria mendoakan, Maria minta agar itu terjadi, benar-benar terjadi. Padahal risikonya sangat besar kalau dia mengalaminya. Nah, pertanyaannya kenapa dia justru berdoa agar itu terjadi? Mengapa Maria mau taat dipakai di dalam rencana Allah padahal risikonya sangat besar? Nah, teman-teman, memang dalam ayat-ayat yang kita baca tidak ada jawaban langsung, tetapi di dalam ayat yang ke-46 sampai 48 setidaknya ada jawabannya, ada petunjuknya. Nah, di dalam ayat 46 sampai 48 ketika Maria memuji dan memuliakan Allah,
Dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Berbahagia. Jadi rupanya inilah luapan hati dia. Dia begitu memuliakan dan mengagungkan Allah dan mengatakan, aku berbahagia bisa berada dalam kondisi dan situasi seperti ini. Nah, apa rahasia ketaatan Maria? Nah, tadi, ternyata fontnya hilang ya. Seperti saya bilang, jadilah itu genoito dalam bahasa Yunani-nya, kata yang bernuansa optatif, permohonan, sehingga kira-kira begini kata-katanya, kiranya terjadi padaku. Nah, jadi teman-teman dari sini, waktu Maria mendapatkan firman Allah tadi, untuk dia akan menjadi bunda dari sang juru selamat, di mana dia harus mengandung sebelum menikah, saya tidak tahu ada ekspresi kesedihan atau kebingungan seperti apa yang muncul, tetapi pada akhirnya yang dicatat adalah ayat tadi. Maria sangat bersyukur dan bersukacita menjadi bunda sang juru selamat. Dia begitu merasa terhormat sekali, dia merasa bangga sekali, bersukacita sekali. Jadi ibaratnya teman-teman ketika dulu di sekolah ada, saya nggak tahu ya, kalau zaman saya dulu sekolah, kalau mau kuliah itu jalur untuk ke perguruan tinggi negeri ada dua macam. Ada PMDK, penelusuran minat dan bakat. Ya, jalur yang kedua UMPTN, ujian masuk perguruan tinggi negeri. Nah, ini zaman saya dulu ya. Jauhin rupanya ya, zaman saya dengan kalian ya. Nah, jadi seleksi masuk seperti itu. Jadi ada yang jalur umum UMPTN, ya sama-sama rame-rame ikut ujian masuk. Di sini seleksinya ya lu gagal udah. Nah, kalau PMDK, penelusuran minat dan kemampuan, PMDK betul ya, penelusuran minat dan kemampuan, itu seleksi rapot. Dan meskipun seleksi rapot, nanti dari satu sekolah itu akan dipilih beberapa orang saja. Nah, saya nggak kepilih ya, jadi teman-teman jangan wah Bapak Abin nggak ya, karena saya nggak dipilih. Nah, tapi teman-teman, ketika ada siswa yang terpilih masuk dalam jalur PMDK itu, rasanya pasti sangat senang sekali, sangat bangga sekali. Nah, saya nggak tahu kalau teman-teman ini kayak begitu ada apa nggak jalur seperti itu? Ada ya? Oke. Nah, pasti sangat senang, pasti sangat bangga, pasti sangat sukacita. Nah, inilah kira-kira sedikit perasaan yang ditunjukkan oleh Maria. Tetapi bukan sekedar itu, ingat ya, ini bukan bicara tentang menyombongkan diri, karena dia bilang dia adalah hamba Tuhan. Tetapi maksudnya adalah yang membuat Maria bersyukur adalah ini. Menjadi alat kasih karunia Tuhan, itulah impian Maria. Sehingga begitu Allah mengatakan hal itu, dia begitu senang, inilah yang saya doakan, inilah yang saya minta. Nah, jadi teman-teman, melalui firman Tuhan hari ini, apa sih yang menjadi rahasia ketaatan Maria, seorang remaja yang bersedia dipakai oleh Allah dengan berbagai risikonya? Ya, jawabannya, dia ingin dipakai oleh Tuhan. Dia ingin dipakai oleh Tuhan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Nah, tetapi nggak mudah. Kenapa? Karena ini bicara tentang saya maunya apa, Tuhan maunya apa. Kalau maunya saya sama dengan maunya Tuhan, enak. Tapi kalau bertentangan, gimana? Nah, teman-teman, nggak tahu saya pernah cerita ini sih ya. Satu kali pernah ada satu mahasiswi, dia jadi ibaratnya kembang kampus, banyak cowok yang deketin dia, pacarin dia, nggak ada yang berhasil, ditolak semua. Sampai akhirnya jelang mau lulus kuliah, barulah dia mulai berpikir untuk, kok 4 tahun kuliah nggak ada ya yang mau jadi pacar saya gitu. Nah, ngobrol lah dia sama seorang pembina rohani. Dia bilang begini, asalkan pria itu dari Tuhan, saya mau. Nah, kemudian si pembina ini bilang, benar ya? Iya, benar. Oke. Bagaimana kalau ternyata si pria itu pendek, hitam, pesek, hidungnya gede,
pipinya banyak jerawat, rambutnya kumal, gendut, hitam, hidup lagi. Masih mau nggak? Terus mahasiswi bilang, masa Tuhan tega sih? Nah, teman-teman, ya saya nggak tahu apakah memang akan se-ekstrim itu. Tapi artinya tidak mudah ketika saya punya kehendak, dia punya kehendak. Kalau belum bertentangan, kita akan bilang, oke, Tuhan, saya mau melakukan kehendak Tuhan. Nah, ketika bertentangan gimana? Masih mau nggak? Nah, sehingga teman-teman, ada 3 kelompok orang mengenai hubungan antara kehendak diri dan kehendak Allah, seperti apa interaksinya. Dan dari sini kita akan mendapatkan rahasianya kalau kita ingin seperti Maria. Yang pertama, kehendakmu bukan kehendakku. Alias ya, kehendakmu ya kehendakmu. Kehendakmu, kehendakmu. Masa bodoh. Jadi nggak ada relasi sama sekali antara saya dengan Tuhan. Kehendakmu ya udah, kehendakmu lakukan sendiri. Saya nggak ada hubungan apa-apa dengan itu. Nah, ada orang-orang seperti ini yang berkata, ini urusan saya, bukan urusan Tuhan. Tuhan nggak usah ikut campur sama urusan saya. Atau yang kedua, kehendakku adalah kehendakmu. Artinya apa? Kalau tadi nggak ada relasi, ibaratnya jalan masing-masing. Nah, yang kedua adalah orang-orang ini memaksa Tuhan mengikuti kehendak si manusianya. Dan bukankah banyak kali doa-doa kita juga seperti itu ya? Kita minta Tuhan kabulkan doa kita. Nggak langsung salah. Tapi hati-hati kita memposisikan diri seperti Aladin dan jin lampu. Kita Aladinnya, Tuhan jadi jin lampunya. Nah, ada orang seperti ini. Jadi paksa terus, berdoa terus, supaya Tuhan ikutin kemauan kita. Nah, ini berkaitan dengan topik minggu lalu ya. Kalau keinginannya nggak terkabul, marah-marah sama Tuhan, dan kemudian apa? Tinggalkan Tuhan. Nah, tetapi ada yang ketiga. Kehendakmu adalah kehendakku. Artinya, kehendakmu akan kuturuti. Ketika engkau mengatakan sesuatu, aku akan lakukan. Kehendakmu menjadi kehendakku, bukan sebaliknya. Nah, jadi kalau kembali kepada kelompok yang kedua, bisa jadi ini dua kelompok yang saling bertemu. Dalam artian begini, misalnya teman-teman lagi mau ujian, teman-teman lagi mau cari kerja, pasti berdoanya, Tuhan tolong saya supaya bisa ujian dengan baik, dapat nilai yang baik. Ketika mau kerja, Tuhan tolong saya supaya bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. No problem ya. Nggak pernah kita berdoa, Tuhan saya pengen mendapatkan pekerjaan yang buruk, yang jahat, di mana orang akan mati gara-gara pekerjaan saya ini. Gak mati kalau ada orang kayak begini. Enggak kan? Kita berdoa supaya dapat pekerjaan yang baik. Nah, tapi orang-orang ini belum tentu masuk ke dalam kelompok yang kedua kalau dia bertanya, untuk apa saya ingin punya pekerjaan yang baik? Untuk apa saya ingin nilai ujian saya bagus? Tujuannya apa saya meminta hal itu? Kalau pusat tujuannya adalah diri sendiri, berarti dia adalah masuk dalam kelompok yang kedua. Tetapi kalau bicara tentang agar saya bisa makin taat kepada Tuhan, agar Tuhan bisa dimuliakan, masuklah dia pada yang ketiga. Jadi tujuannya adalah agar saya makin taat, tujuannya adalah Tuhan dimuliakan. Tinggal pertanyaannya, kalau seandainya belum dapat pekerjaan, no problem. Kenapa? Karena tujuannya tetap sama. Gitu. Nah, jadi teman-teman, kita melihat dalam hal ini, kira-kira Maria di kelompok yang mana ya? Pertama, kedua, atau ketiga? Yang ketiga lah ya, nggak berani bilang pertama kan ya. Biasa juga nggak bilang, nggak berani. Nanti teman-teman, ya, ia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku seperti perkataanmu. Itu artinya apa? Ya kehendakmu adalah menjadi kehendakku, sehingga kehendakmu itu akan aku turuti. Nah, tapi ini belum selesai teman-teman. Rahasianya apa? Supaya bisa bilang kehendakmu adalah kehendakku, meskipun itu ada risikonya. Rahasianya apa teman-teman? Oke, saya mau taat. Tapi kalau ternyata risikonya tinggi, masih mau taat nggak?
Kalau ada pengorbanan yang harus diberikan, masih mau taat nggak pada kehendak Tuhan? Nah, kalau begitu rahasianya apa? Jawabannya ini. Aku menyukai dan mencintai kehendak Allah. Kalau kehendak Allah bukan menjadi hal yang menyukakan kita, kalau kita nggak suka dengan kehendak Allah, kalau kita nggak cinta dengan kehendak Allah, kita nggak akan melakukan. Kalaupun lakukan, akan kita pilih-pilih, begitu ada bentrokan, kita akan tolak. Nah, jadi teman-teman, sebagai konklusi dari tema kita hari ini, what makes a beautiful kids? Apa sih yang membuat seorang remaja, yang khususnya misalnya remaja putri, itu adalah seorang remaja putri yang cantik? Ini bukan sekedar bicara tentang pembawaannya yang pecicilan atau yang diam. Ini bukan sekedar bilang tentang, oh ini orang jago masak, ini orang jago berantem. Bukan. Hati. A heart that love and loved by God. Hati yang cinta kepada Tuhan dan kehendaknya. Hati yang menyadari bahwa dia dicintai oleh Tuhan. Sehingga berbagai ekspresi, kegiatan, aktivitasnya bukan untuk mencari penerimaan dari manusia lagi. Tapi karena dia sudah mendapatkan penerimaan dari Tuhan melalui salib Kristus yang kita rayakan setiap tahunnya di hari-hari Jumat Agung dan Paskah. Nah, teman-teman, kiranya hal ini menolong kita bahwa cantik bukan hanya bicara tentang outer beauty, tetapi inner beauty, hati yang cinta dan dicintai Allah. Sehingga usia berapapun itu, pesona batiniah ini akan terpancar dan membuat orang akan tetap melihat kecantikan di dalam hati itu. Biar firman Tuhan ini menolong kita, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, tolong kami untuk tidak hanya memperhatikan hal-hal yang lahiriah. Menjaga penampilan itu tetap adalah hal yang baik. Kami belajar bertanggung jawab atas tubuh jasmani yang Tuhan berikan. Tetapi tolong kami untuk tidak hanya memperhatikan tubuh jasmani kami, melainkan memperhatikan hati kami. Apakah kami adalah orang-orang yang menyukai dan mencintai Allah dengan kehendaknya? Apakah kami adalah orang-orang yang menyadari bahwa kami dicintai oleh Allah? Kalau kami sebagai perempuan, apakah kami sebagai perempuan adalah orang-orang yang belajar untuk memperhatikan inner beauty, bukan hanya outer beauty? Kalau kami sebagai laki-laki, sadarkan kami tidak mencari perempuan hanya sebatas melihat dari kecantikan fisik, melainkan kecantikan karakter, kecantikan batiniah. Itu yang jauh lebih bertahan lama. Tuhan bimbing kami, dan kami bersyukur untuk teladan dari seorang remaja bernama Maria yang dipakai oleh Allah untuk menggenapkan rencana-Mu bagi dunia ini. Mungkin kami tidak akan menjadi bunda bagi sang juru selamat karena juru selamat sudah datang, sudah lahir. Tetapi tolong kami untuk memberi diri dipakai Allah, menjadi berkat Allah di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah studi, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah-tengah gereja dan masyarakat. Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Saat ini kami mau berdoa juga untuk setiap kami yang sedang menjalani studi, baik kami yang mungkin masih belum menyelesaikan penilaian akhir semester kami di SMP, SMA, maupun juga yang sedang masa-masa persiapan ujian akhir semester yang bagian kuliah. Tuhan juga siapkan kami untuk kami belajar dengan sungguh-sungguh bertanggung jawab, ada tekad di dalam diri dan juga ada sukacita, sehingga kami mau belajar bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan hati yang semangat, karena kami hendak belajar untuk masa depan kami juga. Berdoa juga untuk setiap kami yang bekerja, berikan kami sukacita, profesionalitas, kesegaran di tengah-tengah kejenuhan, ataupun juga rutinitas yang berulang. Tuhan juga berikan sukacita dan juga makna, sehingga kami masih bisa menghayati pekerjaan yang Tuhan sediakan, dan kami belajar untuk terus berkarya di dalamnya. Menyerahkan juga untuk setiap kami yang harus bekerja ke kantor, Tuhan lindungi dan jaga kesehatan kami.
Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan berikan jalan keluar, Tuhan berikan pekerjaan yang terbaik untuk mereka, sehingga mereka bisa berkarya bagi Tuhan dan bersaksi bagi Tuhan, dan juga mengalami pemeliharaan Tuhan oleh pekerjaan tersebut. Apakah akan melamar pekerjaan, ataukah membuka usaha, Tuhan juga beri hikmat dan kepekaan. Menyerahkan juga untuk sahabat-sahabat kami yang mungkin sedang memikirkan untuk memutuskan kuliah di bidang apa, di kampus mana, Tuhan juga pimpin, berikan hikmat dan kepekaan, Tuhan juga memberikan kemampuan untuk mengenal diri dengan baik, sehingga memilih sesuai dengan minat bakat yang Tuhan taruhkan di dalam hati mereka. Kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing, untuk orang tua kami, di tengah-tengah masa-masa yang seperti sekarang, Tuhan yang berikan kekuatan, penghiburan, dan pengharapan di tengah-tengah kesulitan, khususnya ekonomi yang dialami mungkin oleh beberapa orang tua di gereja kami. Tuhan yang berikan ketabahan, Tuhan juga berikan jalan keluar bagi permasalahan yang dihadapi. Kami juga berdoa untuk gereja kami. Terima kasih Tuhan terus topang dan pelihara gereja kami, dan gereja ini dengan segala kelebihan dan kekurangannya, Tuhan terus pakai untuk memberkati jemaat-Mu. Tuhanlah yang kiranya terus memakai seturut dengan kehendak-Mu. Dan berdoa juga untuk komisi kami, komisi Gema. Tuhan jugalah yang menganugerahkan jemaat, dan Tuhan jugalah yang menganugerahkan orang-orang yang akan melayani. Anugerahkanlah kerinduan di hati setiap kami untuk bersedia memberi diri melayani Tuhan di dalam bakat talenta kami masing-masing dengan sukarela dan sukacita. Kami belajar untuk memberi diri, melayani, bukan lagi hanya dilayani. Kalau kami bersedia membuka diri untuk dipakai Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk ibadah pada siang hari ini. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, menyerahkan untuk upaya menekan tingkat penularan virus COVID-19 yang dilakukan pemerintah. Tuhan juga pimpin, berikan hikmat dan kepekaan, khususnya di masa-masa jelang Natal dan Tahun Baru. Sudah ada beberapa keputusan yang diambil, ada perubahan demi perubahan, tetapi tolong kami untuk mengerti bahwa ini demi menjaga agar penularan COVID tidak semakin meluas. Tapi Tuhan juga berikan hikmat agar keputusan yang diambil dan keputusan yang terbaik. Berdoa juga untuk bencana alam, erupsi Gunung Semeru. Kami berdoa untuk setiap korban yang mengalami kehilangan, Tuhan hibur dan Tuhan kuatkan, Tuhan juga pelihara, dan Tuhan juga pakai pemerintah, Tuhan pakai LSM dan gereja-gereja untuk bisa menolong korban-korban yang sedang mengalami penderitaan dan kehilangan ini. Kami menyerahkan untuk setiap kami ke dalam tangan-Mu, Tuhan yang pimpin kami untuk kegiatan kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Pak B untuk pemberitaan teman-temannya. Terima kasih berkati. Ya, teman-teman, sebelum kita mengakhiri ibadah ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama itu minggu depan itu Natal ya teman-teman. Jadi Gema GKPI itu merayakan Natal pertama Gema. Nah, ibadahnya akan seperti biasa hybrid. Jadi buat teman-teman sih yang udah bisa ke sini, mungkin teman-teman sini aja karena itu ntar ada perayaan sih dari Gema, dari pengurus ya. Oke, lalu untuk minggu depannya ya, minggu depan itu berarti 26 ya. 26 itu nggak ada ibadah, dan ibadah itu di sebelah digabung. Karena kan Natal itu Sabtu 25, itu ada ibadah, terus 26 juga ada ibadah di sebelah lagi. Ya. Semakin penuh dengan roh kudus kita ya. Amin kan? Oke, untuk sembahan teman-teman bisa transfer lewat rekening BCA dan beberapa money yang ada tuh, OVO, GoPay, Shopee, apa yang dapat cashback ya. Habis itu ada pengumuman tambahan, sosmed ya, untuk teman-teman yang belum nge-add sosmed kita bisa itu udah di-share oleh Kevin. Untuk Line, Instagram, dan YouTube. Ya, itu teman-teman untuk pengumumannya. Dan gue juga nggak bosan-bosan mengajak teman-teman untuk
kalau bisa teman-teman tuh sinilah udah ibadah lagi. Memang ada spot online, tapi jauh lebih menyenangkan ketika ibadah bersama, berkumpul bersama. Oke, itu aja dari gua. Thank you. Yang di Zoom foto dulu. Oh, yang di Zoom foto dulu, saya yang di Zoom. Open mic. Depan kamera ya, kamera. Yang sini foto ada. Ini foto. Kita mau foto di on the spot apa di situ? Oke. Akhir tahun ya. Boleh, sudah. Ya, teman-teman yang belum open kamera, apa-apa, belum mandi lah. Gampang kok, cantik juga kok. Bukan kebanggaan. Canda. Kan yang lagi di Zoom. Lagi di Zoom. Bukan yang di sini. Siapa sih? Tuh, siapa? Buka sebelum masuk ke satu nih. Yang itu sekalian kalau di depan juga ya. Jadi Ya, ayo. dari sini aja. Theo. Gavilus. Angel. Edgar, Gracia, Helena, Leonard. Satu ya. Baris. Jangan ya. Christian, Manuel. Ayo. Sini lagi, iya stop. Rio naik. Atau yang cowoknya naik. Iya tapi cuma nyampe sama Alia, Rio-nya nggak kelihatan, naik lagi Rio-nya. Kelihatan kok itu. Oh ya udah. Kamera Kalau pakai di Zoom jadi kamu. Oh ya udah iya kalau gitu. Di situ. Pagi nggak ikut. Ayo yang belum. Nyalakan kamera, Jeffer, Edgar, Leonard, Cynthia, Christian Manuel. Sama pesan. Kevin, ayo sini masuk. Kevin, itu ya Zoom bisa. Nggak bisa dari rumah aja. Aba-aba. Kamu yang bawa nih? Iya. Oh, udah pada siap belum nih, teman-teman? Nanti kalau nggak cantik pulang ya. Oke, teman-teman yang di rumah, gua siapa Baba ya? Ayo, 3, 2, 1. Iya. Oh, ini kamera. Ayo. Ayo, sekali lagi. 1, 2, 3. Ayo, kayak bebas. Apa? Kalau dulu kayak bebas. Bebas. Siapa bebas ya? Bebas apa? Aba-aba. Ayo, kayak bebas ya. 1, 2, 3. Thank you, teman-teman. Sebelum kita selesaikan, saya undang lagi Pak Abraham untuk